Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus, menjadi anak-anak Allah itu hanya ada di dalam Alkitab. Jadi di luar Alkitab tidak pernah ada sebutan. Mungkin anak dewa kali, tapi anak dewa itu mesti ada pernikahan. Ya, kalau kita dengar di dongeng-dongeng, dewa menikah dengan manusia banyak itu kan, yang kita ada apa Hercules apalagi banyak itu yang jago-jago itu, jadi jagoan. Tapi di Alkitab dikatakan bahwa ayat yang ke-12 tadi kita baca Yohanes 1 ayat 12, ayat yang ke-13 bilang menjadi anak-anak Allah itu tidak diperanakan dari darah dan daging, tidak ada hubungan dengan manusia, tidak ada hubungan dengan lahir secara jasmani, tidak ada hubungan dengan jasmani, tidak ada hubungan dengan daging dan darah, bukan oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan karena Allah saja. Jadi itu adalah hak yang luar biasa yang tidak pernah kita rasakan sebenarnya secara jasmani ketika kita menjadi anak-anak Allah. Ketika kita diberi kuasa menjadi anak Allah, nggak ada perubahan sebagai manusia. Saya beberapa hari ini suka nonton YouTube. Lalu saya menonton bagaimana orang-orang itu melakukan perbuatan baik kepada sesama. Ada apa namanya? Jadi kalau dia melakukan perbuatan baik lalu dibalas dengan perbuatan baik. Ya. Saya selalu terharu ketika melihat ada orang yang menolong seseorang yang tidak punya, tidak memiliki apa-apa. Jadi ada orang anak yatim, ada ibu-ibu yang sudah tua jualan di pasar atau jalan berkeliling kampung, lalu ketemu dengan seorang bapak ini, seorang pemimpin di negeri ini sebenarnya dia, lalu dia membantu orang itu. Dan selalu ada komentar di situ. Setiap ada tindakan seperti itu, para penonton itu yang menonton di YouTube itu akan bilang selalu mereka tulis di situ ya, saya tidak mengomentari. Mereka bilang selalu menitikkan air mata ketika ada orang yang baik sekali lalu menolong orang yang tidak baik. Bukan tidak baik, yang tidak memiliki sesuatu seperti orang yang menolong itu. Jadi orang yang menolong itu turun dari mobil mewah, ya terlalu mewah tapi mobil ya pokoknya seperti itu, lalu dia datang, lalu dia tanya kue ini dijual berapa, dan sebagai dia wawancara seperti itu, lalu dia akan bilang ke kamera, dia bilang anak ini hebat, orang ini hebat. Lalu dia akan bantu, kamu dibantu sekolah, dikasih kerjaan, dan setiap orang yang menonton itu pasti akan terharu. Karena ada orang baik menolong orang yang apa, menolong orang yang tidak punya apa-apa. Dan kita mungkin akan selalu berpikir, ya kalau kita nonton, saya nonton, saya akan bilang puji Tuhan ya, ada orang baik seperti itu ya, puji Tuhan dah, orang itu luar biasa, kok bisa menolong ya. Setiap orang pasti akan seperti itu. Lalu kita akan berpikir, kalau saya ya ketemu dengan orang seperti itu, lalu dia tolong saya ya. Saya satu minggu ini menerima 2 WA. Bapak tolong saya, Pak Sony, kalau ada kelebihan tolong saya, karena saya harus beli obat. Saya harus beli obat katanya. Yang kedua, Bapak tolong bilang kepada jemaat Bapak yang punya kelebihan, boleh bantu enggak? Gereja kami lagi dibangun. Ya, saya selalu akan merasa, aduh bagaimana ya kalau saya ada di posisi yang lagi murung duduk sendiri di depan situ di gereja, lalu duduk murung, lalu bos Sinarmas datang. Anda siapa? Saya Pak lagi nyapu di sini. Ini tempat apa? Ini tempat kami ibadah. Oke. Oh Anda beribadah di sini. Karena Pak di sana sudah tutup, gereja sana sudah tutup, di bawah juga sudah tutup. Tinggal satu-satunya ini gereja kalian di sini. Saya bangga, saya pemilik dari Sinarmas ini. Jadi kamu boleh ibadah sini semaunya.
sampai Tuhan menjemput kalian. Biasa bilang amin. Ya, kamu boleh ibadah di sini. Oh, puji Tuhan. Kalau bisa seperti itu ya. Tuhan, ada orang yang datang kasih saya kuasa. Oke, kamu pakai aja ini. Bilang kepada Pak Agung yang ini, bendahara itu, nggak usah sibuk-sibuk pikirin duit. Rambutnya sudah jadi putih, biasa belum putih, sekarang sudah mau putih. Saya perhatikan juga Pak Yanto tadi sudah begitu. Ya, kalian tenang saja. Saya selalu berpikir pada di posisi seperti itu. Posisi yang papa, yang tidak punya apa-apa, dan didatangi oleh seorang yang punya kuasa, lalu dia bilang, pakai aja tempat ini. Semaunya kalian, kecuali gedung ini roboh, ya kalian pindah. Selama gedung ini belum roboh, kalian pakai aja. Ada yang mau nggak seperti itu? Itu satu posisi yang begitu. Saya nonton itu, Ibu Yosi bilang, kenapa kamu mata-mata kamu merah? Jadi ya saya sedih lihat anak yang ditolong oleh seorang yang. Lalu Ibu Yosi bilang pada saya, kamu kalau lihat begitu apa perasaan kamu? Iya ya. Kasihan, itu kalau terjadi pada kita bukan main ya. Terus dia bilang begini ke saya, kan kita alami itu waktu kamu patah kaki, kan ada orang tolong kamu. Antia boleh kuliah, Ariel boleh kuliah. Itu kan sama nasibnya kita. Saya percaya ya, sama ya. Saya kasihan pada orang, padahal saya juga mengalami nasib yang sama. Benar kan? Sama kan? Saudara, itu kenapa beberapa di tahun ini kalau saudara perhatikan doa saya, kata yang saya gunakan adalah terima kasih untuk kemurahan Tuhan. Saya ingin kita tuh menempatkan diri di kaki Tuhan yang suci. Kakinya suci, saudara. Taruhlah hidup kita di kaki Tuhan yang suci itu. Karena itu yang dikatakan oleh Alkitab, membuka tali kasut pun kita tidak layak. Siapa dia? Dia adalah Allah. Dia adalah Tuhan. Dia adalah penguasa semuanya. Dan dia bilang pada kita, aku ampuni dosamu. Kamu selalu melakukan dosa. Tapi aku ampuni engkau. Kamu tidak punya apa-apa. Tidak punya apa-apa. Kamu hidup. Tapi kamu tidak punya hak untuk menjalani hidup sebenarnya kalau saya tidak bermurah hati padamu. Kamu tahu kamu itu ulat. Kamu tahu kamu itu rumput kering. Kamu tahu kamu itu dibuat dari tanah liat. Kamu itu berenga, ulat busuk. Itu kamu. Sebenarnya saya bisa abaikan engkau. Dan saya juga tahu itu. Saya melihat orang itu di video itu. Ada juga anak kecil yang kejar-kejar dia, tapi dia nggak peduli karena konten ternyata. Untuk supaya orang nonton, dia baik kepada orang itu, tapi dia nggak bisa baik kepada orang lain juga yang butuh kebaikan. Ya kan? Karena yang baik itu cuma Tuhan, saudara. Cuma Tuhan. Makanya sepanjang tahun ini, mulai dari COVID, sebelum COVID ya, saudara perhatikan kata saya dalam doa, kalau saudara perhatikan. Terima kasih untuk kemurahan. Bermurah hatilah Tuhan kepada hambamu, kepada kita. Karena saya mau kita berpikir kita ini ada di kaki Tuhan. Kita ini ada di kaki Tuhan. Hanya karena kemurahan Tuhan saja, dia duduk bersama-sama dengan kita di kakinya. Dia merendahkan diri serendah-rendahnya, menjadi hamba, bahkan mati di kayu salib. Tetapi kalau kita baca di Injil Yohanes ini, dia datang kepada milik kepunyaannya kan, kita sudah bahas. Tapi milik kepunyaannya menolak dia. Ada orang yang Tuhan datang setiap saat. Tuhan menawarkan kebaikan Tuhan. Tapi dia menolak karena dia berpikir, mungkin dia berpikir bukan dia mampu. Tapi dia pikir, buat apalah Tuhan. Buat apalah Tuhan. Mungkin dia tidak berpikir bahwa dia mampu menjalani hidup. Tapi mungkin dia berpikir,
Mau ada Tuhan, mau nggak ada Tuhan, toh sama juga. Saya harus jalani hidup saya. Apalagi kalau kita pernah kecewa pada Tuhan. Kita pernah minta sesuatu pada Tuhan dan Tuhan tidak jawab seperti yang kita mau. Kita akan kecewa dan biar aja Tuhan. Terserahlah Tuhan mau urus siapa, bukan urusan saya. Ada banyak orang bertindak seperti itu. Jadi dingin hatinya. Itu yang kita bilang kasih manusia menjadi tawar. Tidak lagi peduli pada Tuhan, nggak peduli. Ya kalau Tuhan berkati dia, ya dialah Tuhan berkati. Saya nggak ada urusan dengan itu. Tetapi mungkin juga ada orang yang kalau Tuhan berkati dia, Tuhan, kita akan bilang ke Tuhan, ya Tuhan nggak adil kan? Itu orang itu diberkati. Saya dari dulu seperti ini aja hidup saya. Adakah yang seperti itu di GABSD? Tolong tetap ingat seperti yang saya katakan. Tuhan bermurah hatilah kepada hamba. Bermurah hatilah kepada saya. Karena saya tidak bisa tanpa engkau. Saya tidak bisa. Karena Tuhan sudah datang kepada orang Israel. Saudara tahu kenapa mereka menolak Tuhan? Kenapa Tuhan bilang aku adalah Bapamu? Karena setiap hari dari perjalanan dari Mesir sampai Kanaan, Tuhan memberi mereka makan setiap saat. Tapi apa yang mereka lakukan? Mereka berontak pada Tuhan. Tuhan kasih aturan, tapi apa yang mereka lakukan? Mereka abaikan itu. Dan ketika Tuhan Yesus ada di depan hidung mereka, ketika Tuhan Yesus hidup di hadapan mereka, mereka tidak tahu itu Yesus. Itu yang saya katakan hari Minggu. Seorang muda yang biasa-biasa saja berumur 30 tahun, datang pada Yohanes dan dia bilang, baptiskan saya. Semua orang cuma lihat dia. Yohanes tahu dia anak Allah, anak domba Allah. Karena Roh Kudus mengatakan itu padanya. Saudara tolong ingat kata ini. Roh Kudus menyatakan itu padanya. Saudara, dia datang kepada milik kepunyaannya. Karena dia yang menjadikan dunia ini. Tetapi orang-orang tidak menerimanya. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Kenapa? Nggak apa-apa. Mau ada Tuhan atau enggak, toh sama aja hidup. Seorang bertanya pada saya, Pak Sony, ada orang berdoa dan ada orang tidak berdoa. Apakah mereka menerima berkat yang sama dari Tuhan? Itu pertanyaan di PA. Ada orang yang berdoa, ya tekun sekali berdoa, tetapi ada orang tidak berdoa. Apakah dia tetap sama dalam hidupnya? Saya jawab sama. Dia akan tetap bernafas, yang tidak berdoa bernafas, yang berdoa mati-matian bernafas, yang rajin beribadah pada Tuhan dapat berkat, yang datang tidak datang tetap dapat berkat. Saya bilang sama. Lalu dia bilang begini pada saya, mereka bilang, kalau begitu kenapa kita mesti berdoa? Kenapa kita mesti beribadah? Kenapa kita mesti memberi persembahan? Kenapa kita mesti melayani Tuhan? Kenapa? Toh sama saja. Saya bilang terserah Bapak dan Ibu. Kalau Bapak dan Ibu tidak mau melakukan yang tadi Bapak bilang, nggak apa-apa. Karena Tuhan tidak rugi. Kalau engkau merasa sama, engkau berdoa, memuji Tuhan, beribadah, merasa sama dengan orang yang tidak melakukan itu, Tuhan tidak tarik kupingmu. Tidak. Kalau itu merasa sama, lakukanlah apa yang engkau kehendaki. Saya bilang begitu. Lalu mereka bilang, jadi kenapa kita mesti memuji Tuhan? Saya bilang lagi, tidak, Tuhan tidak menyuruh engkau memuji Tuhan. Kenapa kita mesti beribadah? Tidak, Tuhan tidak minta engkau beribadah. Tidak. Tapi ada Pak Sony di Alkitab. Jangan menjauhkan diri dari pertemuan ibadah. Ya kalau mau taat, taat. Kalau tidak apa-apa. Tidak ada masalah. Mereka diam. Ada nggak di GABSD bertanya begitu? Jadi buat apa? Sama aja kok. Melayani tidak, bersekutu sama. Bahkan kalau di Alkitab bilang orang-orang tidak percaya, gemuk-gemuk tubuh mereka. Berkat Tuhan sama hidup. Jadi buat apa? Saya bilang sama. Jadi lalu mereka bilang begini, kok baru kali ini saya dengar Pak Sony bilang begitu. Memang begitu. Sebab kalau saya mau bilang begini, oh beda dong. Kalau banyak berdoa,
nanti kalian, Bapak kan dan Ibu akan bilang begini, tapi saya Pak sudah berdoa, apa Pak yang kurang pada saya? Saya sudah berdoa, saya sudah memberi persembahan, saya sudah begini, tapi kok hidup saya begini-begini juga Pak? Kan nanti bilang begitu kan? Bagaimana? Saudara, ada orang yang tahu Tuhan murah hati. Dan ada orang yang tahu Tuhan murah hati dan orang itu menghormati Tuhan. Oke? Ada orang yang tahu Tuhan murah hati dan orang itu menghormati Tuhan. Tetapi ada orang yang tahu Tuhan murah hati, tapi dia tahu itu Tuhan cuma murah hati. Sama aja, diperlakukan sama. Maunya dia kalau Tuhan murah hati hanya kepada dia saja. Tidak boleh sama. Jangan sama tuh. Saya mesti diperlakukan khusus. Lalu kalau Tuhan tanya pada kita, apakah engkau memperlakukan saya khusus? Kalau engkau mau saya perlakukan engkau secara khusus. Apakah engkau mau memperlakukan saya secara khusus? Kalau Tuhan bertanya seperti itu, kita mau jawab apa? Sekali lagi saya mau bilang, kita adalah orang-orang yang sebenarnya tidak pantas dikasihi oleh Tuhan karena kita pemberontak, durhaka, tidak tahu terima kasih, selalu melakukan hal yang tidak Tuhan kehendaki, tapi Tuhan selalu bermurah hati pada kita. Dan karena kemurahan itulah kita hidup sampai sekarang. Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus, kalau tadi bilang lagi tadi, kalau Tuhan bilang begini pada kita, aku beri sesuatu kepadamu. Apa lagunya bilang apa? Apa kau beri padaku? Nyawaku kuberikan padamu. Saudara pernah nyanyi lagu itu? Nyawaku, gitu kan? Apa kau beri padaku? Kira-kira kalau Tuhan tanya, Sony, apa yang kau beri padaku? Kira-kira menurut saudara saya mau jawab apa? Saya mau bilang apa pada Tuhan? Apakah saya akan bilang pada Tuhan, Tuhan, seluruh hidup saya adalah milik. Tuhan bilang, iya memang. Lalu apa yang kau beri pada saya? Tuhan, inilah hidup saya, pakailah saya sesuai dengan kehendak-Mu, pakai saya Tuhan. Inilah hidup saya serahkan padamu. Tuhan tanya, memang sejak kapan hidupmu adalah milik-Mu? Sejak kapan? Saudara, sekali lagi, ada begitu banyak orang menolak Tuhan karena dia tidak tahu Tuhan. Dan kita, ayat 12 dari Yohanes pasal 1. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa, diberinya kuasa. Semua orang yang menerimanya diberinya kuasa. Ada orang Israel yang menolak, pemimpin Israel menolak, orang Israel menolak, bangsa pilihan ini menolak Tuhan. Tapi dia bilang, Yohanes ini bilang, tetapi semua orang yang menerimanya, semua orang yang menerimanya ini sebenarnya yang pertama adalah mereka yang menerima surat dari Yohanes ini. Mereka adalah orang-orang Israel di situ. Mereka adalah orang-orang yang tersebar di bangsa-bangsa lain. Yang waktu itu Yohanes bilang pada mereka dalam surat ini, semua orang, ya orang-orang itu yang menerimanya diberi kuasa menjadi anak-anak Allah. Pada waktu itu kalau kamu percaya padanya, kamu akan berbeda dengan orang lain. Karena kamu diberi kuasa menjadi anak-anak Allah. Kamu akan berbeda dengan orang lain. Saya katakan seperti itu kepada orang yang bertanya pada saya, Pak Sony, kalau orang rajin berdoa dan orang tidak berdoa, apakah hidupnya sama? Waktu saya katakan sama, dia bilang, oh sama Pak, sama. Orang yang rajin berdoa, jalannya biasa saja, sama saja jalannya. Ngomongnya juga sama, makan juga sama. Yang rajin berdoa, yang tidak berdoa juga, begitu hidupnya, sama. Lalu dia bilang pada saya, kalau begitu apa bedanya? Saya bilang nggak ada beda. Kenapa? Karena nggak ada yang bisa tahu siapa anak Allah dan bukan anak-anak Allah.
Karena menjadi anak-anak saya katakan tadi, yang menjadi anak-anak Allah itu bukan dilahirkan karena kedagingan. Jadi tidak ada beda dalam fisiknya, tidak ada. Yang beda itu adalah orang yang diperanakan bukan dari darah dan daging, diberi hak menjadi anak-anak Allah. Saya tanya ke orang yang bertanya itu kepada saya. Ketika mereka bertanya, bagaimana Pak Sony? Sama aja ternyata ya. Jadi begini Pak Sony, kalau Tuhan menghendaki seseorang itu akan jadi sesuatu, apakah dia harus berdoa untuk jadi itu? Saya bilang ada kalanya tidak perlu berdoa. Nah, kalau begitu kenapa? Mesti berdoa? Enggak perlu berdoa. Kalau Anda tidak berdoa kan tidak ada masalah. Dia pikir saya mau bilang, oh harus berdoa. Enggak, saya nggak akan bilang begitu di PA itu. Tapi kalau di jemaat ini saya bilang mesti berdoa. Kalau di PA itu terserah, Anda mau ikut Tuhan terserah, nggak mau ikut juga terserah, masih mau PA juga terserah, nggak mau PA juga terserah. Kan gitu aja. Tapi saudara tahu nggak, saya nggak setega itulah. Ya kan? Setelah mau selesai ibadah, lalu saya tanya begini, Bapak akan pakai baju nih? Iya. Beda nggak dengan orang yang nggak pakai baju? Nggak beda. Kenapa Bapak pakai baju? Anda kan punya rumah segede ini, rumahnya besar banget. Mobilnya bagus sekali. Beda nggak mobil Bapak itu? Apa itu mobilnya itu merek? Yang pokoknya mahal. Mobil Bapak ini dengan mobil yang di luar itu yang bunyi. Dia bilang beda. Kok masa beda sih sama mobil kok? Sama tuh. Kenapa Bapak nggak naik mobil itu aja? Ternyata Bapak mau nyaman ya? Iya. Jadi pertanyaan tadi kan berdoa atau tidak sebenarnya kan berhubungan dengan kenyamanan kita kan? Kalau saya melakukan sesuatu untuk Tuhan harusnya kan diperlakukan sama, diperlakukan tidak sama. Kalau saya melakukan kehendak Tuhan, saya ulang lagi seperti yang sudah katakan tadi. Kalau saya melakukan kehendak Tuhan, bukankah saya mau supaya saya diperlakukan khusus oleh Tuhan? Lalu saya bilang kepada mereka, kalau engkau merasa sama dengan orang yang tidak pakai baju, kenapa Anda pakai baju? Oh soalnya begini-begini. Kalau Anda merasa sama hidup Anda dengan orang tidak berdoa, apa Anda harus berdoa? Tidak. Kenapa Anda pakai baju? Bisa mengerti maksudnya? Mereka tidak tahu kita adalah anak-anak Allah. Orang-orang tidak melihat bahwa kita adalah anak-anak Allah. Semua yang menerimanya diberinya kuasa. Diberi kuasa, saudara. Bukan diberi sesuatu. Diberi hak. Diberi kuasa, saudara. Ya, orang yang percaya padanya diberi kuasa menjadi anak-anak Allah. Kuasa loh menjadi anak Allah. Ya kan? Diberi kuasa menjadi anak-anak Allah. Bayangin itu, saudara. Dan orang tidak tahu. Dan orang tidak menghargai Allah. Padahal Allah memberi kuasa padanya menjadi anak-anak Allah. Orang nggak tahu. Tidak ada yang menghormati Tuhan. Yang ada di pikirannya adalah saya harus diberkati. Di sini baca. Diberi kuasa menjadi anak-anak Allah. Perlu diberkati nggak? Perlu ya? Kalau diberi kuasa menjadi anak Allah, perlu diapain lagi? Perlu diapa lagi, saudara? Perlu dinaikkan derajat. Dari rendah menjadi tinggi. Perlu apa lagi? Coba tolong renungkan ini. Saya tadi sengaja mengirim ayat ini kepada saudara-saudara. Bukankah kita selalu sadar kita anak-anak Allah? Tetapi, sadarkah kita kewajiban sebagai anak-anak Allah? Itu pertanyaannya. Semua jawab amin. Bukan semua, banyak orang jawab amin. Ya kan? Saya nggak ngerti amin yang dimaksud itu adalah dia mengerti nggak itu menjadi anak Allah, menggunakan apa namanya fasilitasnya Allah, kan puasa kan? Kalau saya naik angkot lalu angkotnya jelek, oh naik aja. Tapi kalau naik mobil mewah kita naik perlahan-lahan, duduk hati-hati, nggak boleh ada kotor. Kalau mobil jelek boleh buang sampah dari mobil. Tapi kalau mobil
Mahal, jangan buang sampah sembarangan. Nanti malu mereka bilang. Mobil mahal, tapi kelakuan buang sampah sembarangan. Ya kan? Kalau naik mobil mahal, nggak mau masuk dari jalur sebelah kiri. Yang dilarang itu. Karena mobil mahal. Saya jengkel banget naik mobil dengan seorang. Nah, saya biasa naik mobil dengan orang lain dari kiri, jadi masuk terus sampai di ujung. Ini naik mobil dengan dia di sebelah kanan, lambat sekali. Saya bilang biasanya saya kalau dengan orang saya di sebelah kiri sana. Kenapa kita di kanan ya? Dia ketawa aja. Setelah turun baru saya lihat ini. Oh iya. Saya naik mobil mengkilap. Pantesan dia malu kalau melawan aturan. Ya, kalau ketangkap. Mobil miliaran harganya. Tapi kelakuan, benar nggak? Sekarang saudara, diberi kuasa menjadi anak-anak Allah. Kelakuan. Menghargai Tuhan seperti apa? Ya, diberi kuasa menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Saudara perlu diberkati nggak kalau sudah diberi kuasa menjadi anak-anak Allah? Perlu nggak memohon kepada Tuhan? Tolong Tuhan, siapkan surga untuk hambamu. Perlu nggak begitu? Nggak. Siapa yang pernah berdoa, Tuhan siapkan surga untuk hamba. Supaya kalau hamba meninggalkan dunia ini, hamba masuk surga. Orang percaya masih berdoa begitu nggak? Tidak. Jadi yang didoakan orang percaya apa? Tuhan, tolonglah. Supaya besok ada makanan. Ada nggak berdoa begitu? Tuhan, tolonglah supaya besok ada pakaian. Pakaian baru. Itu diskusi tadi malam kaum ibu. Tuhan, tolonglah supaya besok ada makanan. Tolonglah Tuhan supaya besok sehat. Tolonglah Tuhan supaya besok ada orang murah hati bertemu dengan saya, supaya bisnis saya jalan. Tolonglah Tuhan supaya ini. Saudara minta itu kan? Saya minta itu untuk saudara. Ya, saya mau berdoa setiap hari itu. Tetapi pernah berdoa, Tuhan siapkan surga untuk saya. Enggak. Kenapa? Karena itu sudah pasti ya. Sudah pasti ya surga ya? Sudah. Kalau yang bukan surga? Pasti enggak? Diberi kuasa menjadi anak-anak Allah. Kalau diberi kuasa menjadi anak-anak Allah, apa yang tidak pasti? Kalau diberi kuasa menjadi anak-anak Allah, apa yang Bapa tidak siapkan? Kalau diberi kuasa menjadi anak-anak Allah, apa yang Bapa tidak akan berikan? Kalau diberi kuasa menjadi anak-anak Allah, apakah Bapa akan palingkan wajahnya dari anak-anaknya? Orang Israel terlalu bodoh karena menolak Yesus. Dan kita adalah orang-orang yang hebat sekali karena kita menerima Yesus. Tetapi setelah kita diberi kuasa menjadi anak-anak Allah, apakah kita cuma masuk surga? Tidak. Apakah kita cuma diberkati di dunia ini? Tidak. Lalu apa yang satu? Kalau di sini dibilang apa? Engkau mesti tahu Yesus itu Allah kan? Iya kan? Engkau harus tahu Yesus itu Allah kan? Pencipta kan? Hari Minggu saya katakan itu. Engkau harus tahu Yesus itu Allah, pencipta, anak tunggal Bapa, firman yang menciptakan segala sesuatu, dan anak domba Allah yang menghapus isi dunia. Harus tahu kan? Yang berikut apa? Bukankah engkau harus beritahu kepada orang? Tahun depan semua kegiatan kita berhubungan dengan penginjilan. Dengan Injil maksudnya. Bukan penginjilan, pergi bagi-bagi traktat, bukan. Dengan Injil. Saya merenung itu. Saya berpikir, iya. Kalau ada kegiatan sekolah minggu, itu harusnya berhubungan dengan Injil. Kaum ibu, kaum pria, jemaat, PA, itu harusnya berhubungan dengan Injil. Injil itu seluruhnya, semuanya. Dan kegiatan itu harus dari Injil itu. Bahaya sekali kalau kita mulai keluar dari situ. Saya merenung, saudara.
Iya, saya takut kita keluar dari itu. Kita sibuk dengan kegiatan, tapi tidak ada hubungan dengan Injil. Hati-hati nanti kita jadi orang-orang yang sosialita. Berhubungan dengan sosial saja. Kita diberi kuasa menjadi anak-anak Allah. Dan apa yang kurang? Tetapi anak-anak Allah itu ingat, hanya karena kemurahan Tuhan kita menjadi anak-anak Allah. Kita masih tetap ada di kaki Tuhan. Anak-anak yang ada di kaki Bapa. Anak-anak yang selalu bergayut di kaki Bapa. Anak-anak yang selalu memohon kemurahan Bapa di bawah kakinya. Anak-anak yang selalu tanya pada Bapak-bapak, apakah pantas saya menerima sesuatu dari Engkau yang begitu baik? Tolong pikirkan ini. Seharusnya kita bertanya selalu pada Tuhan, apakah pantas saya menerima ini? Waktu saya mesti dioperasi, Ibu Yosi takut, semua di rumah mereka takut, Ariel juga sakit. Lalu saya bilang ke mereka, saya merasa pantas menerima ini. Saya sangat merasa pantas menerima semua hal yang Tuhan beri. Bukan yang baik, saudara, menurut dunia. Dan yang tidak baik. Kenapa? Karena saya adalah anak Allah. Karena tangannya yang kuat pasti memelihara saya. Apakah pantas kita tanya, Tuhan, pantaskah saya menerima ini? Ini terlalu banyak, Tuhan. Saya cerita tadi itu. Ini terlalu banyak, Tuhan. Apakah pantas saya menerima kebaikan Tuhan yang luar biasa? Saya sehat hari ini, Tuhan. Saya boleh bekerja hari ini, Tuhan. Saya boleh melakukan ini, saya bertemu dengan orang saya makasih. Saya bertemu dengan ini, Tuhan. Saya berpikir tentang apakah pantas saya terima ini, Tuhan. Ataukah kita dengan jumawa akan bilang, Tuhan, mana janji Tuhan? Ternyata sama, Tuhan, antara orang percaya dan tidak percaya. Lalu buat apa saya menjadi orang percaya? Saudara, kalau merasa tidak berguna menjadi orang percaya, kita adalah orang paling malang. Ya, saya sudah bilang kepada saudara tadi, saya sepanjang tahun ini, kalau perhatikan doa saya, kalau perhatikan apa yang saya katakan dari mimbar, Tuhan, bermurah hatilah. Terima kasih untuk kemurahan-Mu. Semua hanya karena kemurahan Tuhan. Dan karena Tuhan sudah memberi banyak. Saudara pernah enggak orang bermurah hati bersaudara memberi uang pada saudara? Lebih dari yang saudara pantas. Bukankah kita bilang, tapi ibu kelebihan ini. Bapak ini terlalu banyak. Saya tidak pantas terima ini. Bukankah seperti itu? Bagaimana kalau kepada Tuhan? Hari ini saya berharap kita berpikir tentang itu. Apakah pantas saya? Pantaskah saya menerima kemurahan Tuhan? Tolong selalu berpikir, kita memang orang yang diselamatkan. Tapi kita bukan siapa-siapa. Hanya karena kemurahan Tuhan saja. Dia mengangkat kita diberi hak menjadi anak-anak Allah. Kalau dia sudah memberi hak kita menjadi anak-anak Allah. Kalau dia memberi hak kepada kita menjadi anak-anak Allah. Apakah lagi yang kita butuhkan? Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih kami masih punya waktu merenungkan firman.